Oke, Ibu akan menjelaskan materi berikutnya. Kemarin A itu tentang pengertian larutan, B jenis-jenis larutan. Sekarang kita masuk ke C, yaitu tentang konsentrasi dan satuan konsentrasi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian konsentrasi. Untuk pengertian larutan, sebelumnya kan Ibu sudah jelaskan bahwa larutan itu terdiri dari zat telarut dan pelarut. Nah, banyaknya zat telarut dan pelarut ini dinyatakan dengan konsentrasi. Jadi, dari konsentrasi ini nanti kita bisa mengetahui banyaknya zat telarut maupun pelarut dalam suatu larutan. Kalau disimpulkan, konsentrasi adalah perbandingan zat telarut dengan jumlah total zat dalam larutan. Konsentrasi berarti punya nilai. Kalau punya nilai berarti ada satuannya. Untuk berikutnya Ibu akan menjelaskan satuan konsentrasi. Sebenarnya satuan konsentrasi di sini ada banyak macamnya. 1. Persen massa, 2. Ada persen volume, 3. Fraksi mol, molaritas. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan cukup 3 macam satuan konsentrasi, yaitu persen massa, persen volume, dan molaritas. Yang pertama Ibu akan menjelaskan persen massa. Persen massa adalah perbandingan massa zat larut dengan massa larutan dikalikan 100%. Misal contoh, ini secara gampangnya, secara logikanya, jika ada larutan gula 20%, nah 20% inilah yang dimaksud dengan konsentrasi. Dari 20% ini, dari konsentrasi 20% ini, kita bisa mengetahui banyaknya zat telarut maupun pelarutnya. Kalau larutan gula berarti zat telarutnya gula dan pelarutnya adalah air. Nah, artinya dengan konsentrasi 20% ini bahwa gulanya itu, zat larutnya itu hanya sebanyak 20% dari massa total larutan gula. Sedangkan pelarutnya air yaitu sebanyak 80% dari massa total larutan gula. Misalkan saja massa larutan gulanya 100 gram, maka gulanya itu 20% dari 100 gram yaitu 20 gram. Dan untuk air 80% dari 100 gram berarti 80 gram. Berlaku untuk berapapun masanya. Misalkan aja 200 gram, berarti tinggal dikalikan saja 20% dari 200 gram, nanti ketemu gulanya berapa. Dan untuk air pun seperti itu. Untuk contoh yang kedua, misalkan ada pertanyaan seperti ini, berapakah konsentrasi persen massa dari pelarutan 30 gram gula pasir ke dalam 90 gram air? Nah, jawab. Persen massa, kalian tulis dulu rumusnya. Massa gula pasir, nah, massa zat larut kan di sini tadi, massa zat larut, zat larutnya adalah gula pasir, berarti massa gula pasir dibagi massa larutan dikali 100%. Coba kalian identifikasi massa gula pasirnya berapa? 30, kalian masukkan. Kemudian massa larutan itu kan zat telarut ditambah pelarut, berarti zat telarutnya 30 ditambah pelarutnya air 90, berarti totalnya 120 gram. Tinggal kalian hitung, nanti dapat 25%. Untuk selanjutnya yang kedua, persen volume. Persen volume yaitu perbandingan volume zat telarut dengan volume larutan dikalikan 100%. Contoh, kalian kan sering tuh melihat alkohol, larutan alkohol atau alkohol 70%. Nah, 70% itulah yang dimaksud dengan konsentrasi. Nah, di situ. Nah, 70% ini kita dapat mengetahui berapa alkohol murninya. Nah, jadi dari 70% ini kita tahu bahwa itu sebenarnya alkohol yang dijual di apotek itu tidak
sepenuhnya alkohol semua, tapi ada airnya. Alkohol murninya 70%, sedangkan airnya 30%. Semisalkan saja volume larutan alkoholnya 100 ml, berarti alkohol murninya 70% dari 100 ml, dapatlah 70 ml. Dan airnya 30% dari 100 ml, berarti 30 ml. Misalkan ini 200 ml, ya tinggal dikalikan aja 70% kalikan 200 ml. Nanti dapat ketemu alkohol murninya berapa. Airnya pun juga seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, tentukanlah persen volume 0,6 liter larutan cuka murni yang terlarut sebanyak 0,3 liter. Jawab. Langkah pertama seperti tadi, kalian tuliskan dulu rumusnya. Persen volume, yaitu volume cuka murni, ya, zat terlarutnya yaitu cuka murni, sedangkan yang di bawah adalah volume larutan cuka dikalikan 100%. Berapa volume cuka murninya? Kalian identifikasi dari soal. Volume 0,6 liter larutan cuka murni yang terlarut sebanyak 0,3 liter. Berarti yang terlarut sebanyak ini, berarti ini zat terlarutnya yaitu 0,3, sedangkan 0,6 ini adalah larutannya. Jadi kalau dihitung ketemulah 50%. Jadi perbedaannya antara persen massa, nah persen massa dengan persen volume yaitu ini. Kalau persen massa berarti yang digunakan dalam perhitungannya itu massa zat larut dengan massa larutannya. Nah, kalau pakai satuannya gram, berarti di bawah juga harus gram. Kalau kilogram, ya harus kilogram. Sedangkan untuk volume, nah persen volume berarti nanti satuannya digunakan volume. Nah, satuannya di atas sama di bawah harus sama. Kalau di atas mili, di bawah harus mili. Liter harus liter. Harus sama. Seperti itu, nanti Ibu akan kasih latihan soal. Silakan kalian catat materi ini dan kerjakan latihan